Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur di pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Allah masih memberikan kesempatan bagi kita semua untuk duduk di majlis ilmu ini, dan kita berharap kita melakukan terus menerus, dan itu adalah bagian daripada keistiqomahan kita sampai kita menyebut husnul khatimah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita, dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kitab Syama'il Muhammadiyah tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini kita akan membahas Al-Qasasu fil Quran, yaitu kisah-kisah inspiratif dalam Al-Quran. Dan ini banyak diceritakan oleh para ulama, dan bahkan bukunya banyak, ya, khususnya kisah-kisah para nabi, para rasul, dan kisah-kisah umat-umat terdahulu. Quran yang jumlah surahnya 114, jumlah ayatnya 6.632 ayat. Walaupun di sini khilaf para ulama, sepertiganya bicara tentang kisah, ya. Sepertiganya berbicara tentang syariat, sepertiganya berbicara tentang akidah. Berarti kalau sesuatu yang kemudian itu porsinya banyak disebutkan oleh Al-Quran, berarti sesuatu itu penting. Bahkan banyak para ulama kemudian membuat kitab tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Maka di pagi hari ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan mengkisahkan berdasarkan hadis Sayyidina Aisyah tentang 3 makhluk yang pertama-tama Allah ciptakan. Makhluk yang dimaksud adalah malaikat, jin, manusia. Nah, ini nanti khususnya di pembahasan manusia itu kita akan bahas dalam 2 pertemuan. Penciptaan Adam sampai kepada turunnya ke muka bumi. Baru nanti kemudian sesi yang kedua, Adam bersama istrinya Hawa dan menurunkan 40 anak-anak mereka. Dan kemudian apa agama mereka, dan bagaimana kemudian mereka beranak pinak, dan siapa nama-nama anak Nabi Adam, dan berapa usia Nabi Adam, dan Nabi siapa yang Allah utus setelah Nabi Adam sampai menjelang Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Nah, ini materi yang akan kita sampaikan. Hadis ini tercatat dalam hadis Imam Muslim. Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita,
Dan perlu kita pahami Bapak Ibu, Aisyah ini adalah satu di antara istri-istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Beliau bercerita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nurin. Allah ciptakan malaikat dari cahaya. Malaikat itu memiliki dua sifat. Yang sifat ini digambarkan oleh Al-Quran. Pertama adalah la ya'sunallaha ma amarahum. Para malaikat itu tidak punya hasrat untuk bermaksiat. Jadi malaikat itu sifatnya tidak memiliki hasrat, tidak memiliki keinginan sebagaimana manusia. Kenapa? Karena mereka tidak dititipkan syahwat. Yang kedua, wa yaf'aluna ma yumarun. Taat dia, Pak. Sifat malaikat itu taat. Maka Quran menyebutkan wa yaf'aluna ma yumarun. Mereka selalu melakukan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat itu ada yang beribadah tasbih sampai hari kiamat. Ada yang sujud sampai hari kiamat. Ada yang kemudian takbir sampai hari kiamat. Ada yang memberi rezeki sampai hari kiamat. Ada yang mencatat amal manusia sampai hari kiamat. Terus begitu, Pak. Itu malaikat, Pak. Dan malaikat ini min khazainis sama. Mereka penghuni, ada yang berada di mana? Di langit. Termasuk adalah malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa khuliqal jannu min marij min nar. Dan Allah ciptakan jin itu dari api yang menyala. Bapak Ibu, kalau kita nyalakan api, ujung api itulah diciptakannya jin. Dalam kitab-kitab orang-orang terdahulu atau yang disebut dengan kisah-kisah Israiliyat, ini banyak diceritakan dan bahkan para ulama menukil tentang kisah-kisah ini, ya. Dan juga terdapat dalam kisah Al-Bidayah wa Nihayah dikarang oleh Imam Ibnu Katsir. Jin ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin, Pak. Ya. Maka jin ini kemudian diajak berdialog oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada jin ketika diciptakan, "Tamannau, apa cita-citamu? Apa keinginanmu?" Coba, kata Allah. Maka mereka mengajukan 3 permintaan. Yang 3 ini kemudian dikabulkan, Pak. Mereka mengatakan annana nara wala nurah. Ini permintaan siapa? Jin. Kata jin annana nara wala nura adalah kami melihat mereka tapi mereka tidak bisa melihat kami. Ini permintaan apa, Pak? Jin. Dari sini kemudian para ulama bercerita nanti kalau ada orang yang kemudian mampu melihat jin, berarti ya orang itu sudah berkolaborasi dengan jin. Nah, di sini ada hukumnya nanti sendiri, Pak.
Bagaimana orang-orang yang kemudian berinteraksi dengan bangsa jin. Sampai dalam Quran itu ada surah jin. Nah, ini yang pertama permintaannya. Bahkan Quran menyebutkan min haitsu la tarawnahum. Kalian itu tidak akan pernah mampu melihat bangsa jin. Ini yang pertama. Yang kedua, permintaan jin adalah wa annal ghiba fis sara. Ya Allah, jadikan kami ini sebagai makhluk yang gaib. Jadi dia makhluk gaib, tidak nampak, Pak. Kalau tadi dia mintanya apa? Dia bisa melihat orang, orang tidak bisa melihat dia. Sekarang permintaan yang kedua apa? Menjadi makhluk gaib, tidak nampak maksudnya, Pak. Yang ketiga, wa an takuna syababah, panjang usianya. Makanya ada riwayat menyebutkan ketika ada sekelompok jin datang dari Yaman, datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata jin yang datang kepada Nabi dan beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah jin yang pernah dulu beriman kepada Nabi Nuh. Coba bayangkan, Pak. Jin yang datang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Nabi, dan mereka mendengarkan salah satu surah dalam Al-Qur'an, yaitu surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an 'allamal insan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an dan sebagainya. Itu diperdengarkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan konon katanya jin yang beriman pada Nabi pada saat itu adalah jin yang pernah hidup dan pernah ketemu dengan Nabi Nuh alaihi salatu wasalam dan mengikuti agama Nabi Nuh. Coba Pak bayangkan, Nabi yang paling dekat dengan Nabi Muhammad, Nabi siapa? Nabi Isa. Pertanyaannya, Nabi Isa itu berapa lama jaraknya dengan Nabi Muhammad SAW? Jaraknya kisaran 600 tahun. Coba bayangkan, Pak. Itu Nabi Isa yang paling dekat dengan Nabi. Ya, sedangkan Nabi Nuh alaihissalam ini ya sangat jauh. Kalau kita melihat, ada Nabi Muhammad di ujung, Nabi Isa, kemudian ada Nabi Yahya, kemudian ada Nabi Zakaria, kemudian Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Daud, kemudian sampingnya ada Nabi Musa, ada Ilyas, ada Harun, ada Ilyasa, ada Yunus, kemudian ada Yusuf, ada Bunyamin, di situ anak-anak Nabi Yakub, ada Yahuda, kemudian ada Yakub, ada Ishak, Ibrahim, di atasnya adalah baru Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Jauh sekali, Pak. Makanya permintaannya ini kemudian apa? Ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan juga permintaan mereka ketika diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika permintaan ini dikonfirmasi oleh Al-Qur'an, tempatnya pada Quran surah Al-A'raf. Kata Allah, qala innaka minal munzarin. Kalian adalah makhluk yang ditangguhkan usianya sampai hari kiamat. Tuh bayangkan, Pak. Usia bangsa jin itu ada yang sampai hari kiamat. Hanya saja kita ini saja yang kemudian paling pendek usianya, Pak.
Sedangkan nabi-nabi atau umat-umat terdahulu itu panjang-panjang usianya, termasuk Nabi Adam usianya 900 tahun. Makanya kita ini Bapak Ibu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina sittin wa sab'in ila sab'in. Kisaran umat Nabi Muhammad itu 60 sampai 70 tahun. Enggak lebih dari itu Bapak Ibu. Enggak lebih dari itu. Ya. Ini jin. Nah, jin yang pertama kali Allah ciptakan itu, Bapak Ibu, disebutkan dalam kisah-kisah Israiliyat, namanya Sumayyah. Siapa jin namanya, Pak? Namanya Sumayyah. Kok kayak nama orang Pondok Gede, Pak? Ini disebutkan dalam kitab-kitab Israiliyat atau kisah-kisah Israiliyat. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadithu an banu Israil fala haraj. Berceritalah tentang kisah-kisah Israiliyat, maka tidak berdosa. Karena ini juga kemudian diceritakan oleh para ulama, Pak. Nah, jin yang pertama kali Allah ciptakan itu namanya Sumayyah. Nah, Sumayyah ini diciptakan jauh sebelum Nabi Adam. Riwayat menyebutkan bi alfaini qabla khuliqa Adam. Jin itu diciptakan 2000 tahun sebelum Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Jadi lebih dahulu siapa? Jin. Lebih senior, Pak. Maka inilah alasan, sekian banyak alasan nanti kenapa kemudian jin yang dulu namanya Azazil itu kemudian tidak mau tunduk kepada perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Karena alasan salah satunya adalah senioritas. Merasa lebih senior. Nah, Sumayyah ini Bapak Ibu diturunkan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Dan makhluk, salah satu makhluk yang pertama-tama kali Allah turunkan untuk mengisi bumi ini adalah siapa? Jin. Ini juga nanti sebagian penafsiran dari ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berdialog dengan malaikat, aku kata Allah akan jadikan satu makhluk yang disebut dengan khalifah. Maka para malaikat kemudian berkata, qalu ataj'alu fiha, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan satu makhluk yang makhluk itu mayufsidu fiha, suka merusak alam, suka merusak bumi, suka merusak lingkungan. Itu yang pertama. Wa yasfikud dima, dan suka menumpahkan darah sesama mereka. Artinya suka berperang, suka bunuh orang. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, dan kami ini adalah selalu bertasbih kepadamu. Ini dialognya siapa? Allah dengan malaikat. Pertanyaannya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari mana malaikat itu tahu bahwa makhluk yang Allah akan ciptakan itu memiliki sifat dua? Pertama merusak, kedua suka membunuh. Kira-kira dari mana dia tahu, Pak? Dari mana tahunya? Hah? Ini yang berkata ini siapa? Malaikat. Pertanyaannya, sebelum khalifah itu diciptakan ini baru wacana, Pak? Itu kan baru wacana. Dari mana tahu kalau itu makhluk nanti akan melakukan kerusakan dan suka berperang di antara mereka? Dari mana, Pak? Karena ada contoh sebelumnya.
Berarti siapa contohnya? Jin. Maka karena jin itu pernah kemudian menempati dunia sebelum Adam, maka jin itu melakukan kerusakan, suka merusak bumi dan suka berperang di antara mereka. Nah, dua sifat ini kemudian disaksikan oleh para malaikat, sehingga malaikat ini punya kesimpulan, jangan-jangan makhluk yang disebut dengan khalifah itu jangan-jangan mirip perilakunya dengan jin. Itu Pak. Maka betul apa yang dikhawatirkan apa? Malaikat. Tapi kata Allah di penghujung ayat itu, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui apa yang akan terjadi daripada Anda. Kira-kira begitu Pak terjemahnya itu. Tapi kekhawatiran itu kemudian terjadi hari ini Pak. Ini contoh sederhana yang kita bisa lihat dan kita bisa rasakan hari ini. Apa yang disampaikan pada Quran surah Al-Baqarah ayat 30 ini Pak, itu real terjadi hari ini. Wa yasfikud dima, yaitu peperangan terjadi di mana-mana, pertumpahan darah terjadi di mana-mana hari ini. Coba kita lihat hari ini Pak, nggak usah jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh. Nyawa hari ini seolah-olah tidak ada harganya. Baru-baru ini Pak, mungkin udah 3 minggu ya, saya punya binaan anak pang. Udah lama ngaji sama saya, tato semua dari ujung ke ujung Pak, termasuk matanya ditato juga. Itu mereka punya komunitas Vespa, mau jalan-jalan ke Bogor. Di pertengahan jalan kemudian cekcok. Setelah cekcok ya, kemudian kelahi. Setelah kelahi ya, kemudian dicongkel matanya Pak, dicongkel kedua bola matanya. Itu yang mungkin Bapak Ibu juga lihat di medsos. Itu binaan saya namanya Faisal. Dia tinggal di belakang Plaza Cibubur dekat Radio Rasil. Dulu binaan saya, dia tinggal dulu sering ikut saya kalau ngaji. Nggak jauh sebelumnya ada 7 mayat yang kemudian ditemukan di Sungai Bekasi ya. Bahkan ada yang mengatakan 9 Pak ya. Pertanyaannya, itu mohon maaf, itu mayat binatang atau mayat manusia Pak? Manusia. Begitu mudahnya tuh. Oke. Belum yang lain-lain, kan begitu Pak? Ya. Hari ini dunia, ya. Hari ini dalam kekhawatiran yang luar biasa, terutama Timur Tengah. Apa yang terjadi dengan Palestina, apa yang terjadi dengan Lebanon, apa yang terjadi dengan Rusia, Suria, yang berhadap-hadapan dengan Israel, sudah memusnahkan sekian ratus ribu jiwa manusia mulai dari tahun 2023 kemarin. Dan sesungguhnya peperangan ini itu bukan terjadi kemarin 1 tahun yang lalu, tapi mulai dari zaman berdirinya negara Israel pada tahun 1948. Karena mereka datang ke Palestina itu pada tahun 1947. Mendirikan negara Israel 1948. Artinya 3 tahun bedanya dengan berdirinya Republik Indonesia ini dari penjajah.
itu sudah jutaan mungkin manusia yang sudah hilang nyawanya, Pak. Nah, belum lagi yang lain-lain. Peperangan yang tidak ada ujungnya, ya, dan peperangan ini sampai hari kiamat. Dan Palestina itu, Pak, adalah negeri yang paling diincar oleh seluruh agama, mulai dari nabi-nabi terdahulu sampai umat akhir zaman, karena disitulah cerita manusia akan berakhir. Maka kenapa orang-orang Yahudi Zionis hari ini kemudian ngotot bahwa Yerusalem itu harus dijadikan dan segera kemudian dijadikan tempat turunnya Mesias. Mesias itu artinya juru selamat. Makanya Messi itu jangan jadi diambil dari kata Mesias, juru selamat. Pemain sepak bola itu Pak dulu ya. Messi gitu. Messi itu kan masa, artinya mas itu apa? Apa itu? Menyentuh, atau itu langsung orang sembuh di zaman Nabi Isa itu. Ya. Masa. Baik, lanjut Pak. Sampai mana tadi? Malaikat tuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kami ini yang lebih tahu daripada Anda. Maka jami'an dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika jin itu melakukan kerusakan di muka bumi, ketika jauh sebelum diciptakan siapa? Adam. Maka Allah perintahkan malaikat untuk mengambil anak dari salah satu jin yang nanti menjadi khazain as-sama, dia menjadi penghuni langit. Maka konon ini katanya dalam banyak riwayat, walaupun tidak terdapat dalam Quran, juga terdapat dalam hadis Nabi, tapi terdapat dalam kisah-kisah Israiliyat. Nama jin yang diambil itu yang kecil kemudian dibawa oleh malaikat ke langit itu namanya Azazil. Siapa namanya? Azazil. Tapi kalau jin yang pertama kali Allah ciptakan itu namanya siapa? Sumayyah. Itulah yang beranak pinak, itulah yang menumpahkan darah di antara mereka. Merekalah yang kemudian merusak bumi ini, Pak. Maka Allah perintahkan malaikat untuk mengambil salah satu dari keturunan jin itu yang disebut namanya Azazil, yang ketaatannya nanti setara dengan malaikat. Kenapa? Karena langsung dididik oleh siapa? Malaikat. Maka inilah nanti akan berubah wujud menjadi iblis. Ketika Quran menyatakan walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Ketika Allah Subhanahu wa taala sempurnakan penciptaannya Adam. Jadi Adam ini perlu kemudian kita pahami Bapak Ibu, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuliqa adama mimma wasafa lakum. Sesungguhnya Adam diciptakan sebagaimana sifat-sifat yang sudah diterangkan kepada kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adam ini adalah makhluk yang Allah ciptakan dari seluruh unsur tanah yang ada di muka bumi ini, Pak. Adam tuh. Dan Adam ini nanti memiliki keistimewaan 4 keistimewaannya yang tidak dimiliki oleh 2 makhluk sebelumnya. Inilah alasan kemudian kenapa nanti iblis itu kemudian tidak mau sujud kepada Adam alaihissalatu wassalam. Maka dia memiliki 4 keistimewaan. Nah, supaya kita bangga menjadi bangsa manusia dan keturunan Adam alaihissalatu wassalam. Maka kata Allah, ketika kami sudah ciptakan Adam, kemudian menyempurnakan bentuk fisiknya, maka kami perintahkan kepada malaikat. Bapak Ibu, ini diceritakan dalam banyak surah, ya.
Ada surah Baqarah, surah Al-Imran dan lain-lain. Dalam surah Al-A'raf dan ceritakan lain-lain. Maka malaikat yang ada pada saat itu bukan seluruh malaikat. Kata para ulama tafsir, yang sujud kepada Adam itu adalah malaikat yang ada pada saat itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan sujud, maka malaikat yang ada pada saat itu saja yang kemudian sujud, bukan seluruh malaikat yang ada di langit. Maka ketika malaikat sujud, illa iblis lam yakum minas sajidin. Nah, ini juga ada sebagian penafsiran, Pak. Apakah iblis yang dimaksud di situ adalah apakah dia berasal dari jin atau berasal dari golongan malaikat? Kenapa sebagian ada orang yang mengatakan dia adalah bagian daripada malaikat yang tidak taat? Karena kata illa itu menunjukkan kecuali, ya. Itu menunjukkan berarti orang yang dimaksud pada ayat sebelumnya itu, ya, adalah orang-orang yang kemudian mengikuti orang-orang setelah kata ilah. Contoh begini, Pak, maksudnya nanti jamaah masjid yang sedang ikut pengajian ini silahkan ngopi, kecuali yang tidak mengaji. Kira-kira nih Pak, atau bahasanya begini, Bapak Ibu silakan yang ikut pengajian yang punya waktu silakan ikut ngopi, kecuali yang tidak punya waktu. Kira-kira yang tinggal sama yang pulang tadi itu jamaah lilas atau tidak? Jamaah lilas. Oke, sekarang kita analogikan ayat tadi, Pak, dengan analogi tadi. Seluruh kemudian malaikat sujud kepada Adam. Malaikat yang ada pada saat itu illa iblis, kecuali iblis. Nah, ini sebagian para ulama menafsirkan, oh, jangan-jangan iblis di situ adalah bagian daripada bangsa malaikat. Ini sebagian penafsiran, tapi tidak kuat penafsirannya. Nah, iblis ini, Pak, adalah sifat daripada jin. Jin itu zatnya namanya Azazil. Azazil itu karena tidak taat kepada Allah, maka sifat yang melekat pada dirinya adalah iblis. Iblis itu berasal dari kata ablas. Ablas itu maknanya dalam bahasa Arab ab'adu minar rahmah, orang yang jauh dari rahmat Allah. Maka kata ablas itu, Bapak Ibu, jangan-jangan juga dipakai oleh kita. Jangan-jangan dipakai oleh kita. Pernah dengar kata kebablasan, Pak? Ya? Orang yang kebablasan sikapnya berarti dia orang sudah terlalu jauh. Orang terlalu kiri. Orang yang sudah misalnya dia jahat, tapi kalau sudah kebablasan jahatnya melebihi orang pada biasanya, maka sifat ablas itu disebut sifat kebablasannya itu disebut dengan iblis, ab'adu minar rahmah. Karena dia tidak taat pada Allah, kemudian dia kebablasan atas kesombongannya, maka melekat pada dirinya sifat iblis. Ablas berasal dari kata ablas, maka sifat ablas itu melekat pada dirinya, maka ini adalah orang yang akan atau jin yang akan menjadi ya musuh bebuyutannya manusia. Makanya kata para ulama, iblis itu, Pak, atau setan itu, sifat ini bisa melekat pada tiga. Satu, kepada jin itu sendiri. Dua, kepada manusia. Tiga, kepada binatang. Makanya kenapa dalam surah An-Nas itu kita kemudian baca di akhir-akhir ayatnya itu, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas,
min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sifat setan dan iblis itu bisa melekat pada jin dan manusia. Minal jinnati wan nas. Sifat. Makanya kalau kita punya kawan, mohon maaf, terlalu nakal, terlalu kebablasan, kita kadang-kadang mengatakan setan lu, iblis lu. Nah gitu Pak. Karena terlalu jauh apanya? Ya, kebablasannya. Kemudian kita mengatakan iblis lu. Ah, gitu Pak. Iblis itu kira-kira nama atau sifat? Sifat, Pak. Sifat yang melekat pada bangsa jin, dan jin tentu punya nama. Ah, gitu. Maka Bapak Ibu, ayat itu kan ada cerita lanjutannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengkonfirmasi nih, ketika ada iblis nggak mau sujud kepada Adam, kan Allah bertanya sederhana, qala ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk. Kenapa kamu nggak mau sujud? Jawaban sederhananya apa? Qala ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Oke, kita analisa kata ana ini, Pak. Ana terjemahannya saya. Kata ana itu kemudian diungkapkan oleh 3 orang dalam Quran, Pak. Satu, iblis, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Ingat-ingat, kata saya itu diucapkan pertama oleh siapa? Iblis. Iblis, ingat. Yang kedua, kata ana itu diucapkan oleh Firaun. Firaun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan yang paling tinggi. Itu Firaun itu, Pak. Sombong betul dia, Pak. Di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam itu ada namanya Qarun. Saya orang yang paling kaya raya, dan saya mendapatkan semua harta ini atas kecerdasanku. Ini Qarun, Pak. Nah, kalau ada orang hari ini mengatakan saya, jangan-jangan dia orang keempat tetapi tidak disebutkan dalam Al-Quran. Nah, kalau tadi kan masih keren, Pak, walaupun dia jahat gitu kan, disebut oleh Al-Quran saya. Tapi ini ada orang nggak disebut oleh Al-Quran, mengatakan saya di lini Pak Ustadz yang membangun masjid ini, kalau nggak saya nggak ada ini, Pak. Nah, saya dulu Pak Ustadz yang membangun ini tenda ini supaya jamaah tidak kepanasan motornya. Kalau nggak ada saya Pak Ustadz mungkin nggak ada Pak Ustadz. Nah, gitu kan. Zaman saya dulu Pak Ustadz, zaman ketika saya jadi ketua DKM ini, masjid itu banyak. Aduh, ini hati-hati nih Pak. Jangan-jangan kita ini orang keempat. Nah, nauzubillah ini Pak. Ya, nah mudah-mudahan ya kita tidak bagian daripada ya. Lanjut sedikit Pak nih, supaya habis cerita di sesi pertama ini. Nanti ada sesi keduanya Pak, nggak bisa habis ini Pak. Karena panjang ceritanya, dan saya ringkaskan dari kitab, banyak versi kitab ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika mendengarkan jawaban dan alasan iblis itu ana khairum minhu, disinilah para ulama kemudian memberikan catatan-catatan penting yang bisa diambil dalam pelajaran hidup ini, Pak. Satu, ya, jangan bersikap seperti iblis, selalu mengatakan saya dalam rangka fakhr, dalam rangka kesombongan. Bukan tidak boleh mengatakan saya, tetapi ya dalam rangka fakhr, berbangga-bangga dan suka bersombong. Itu yang pertama, pelajaran pertamanya, Pak. Pelajaran keduanya
sombong itu adalah sifat yang dimiliki oleh jin dan sifat dimiliki oleh manusia yang dengannya berpotensi orang itu akan susah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah. Orang itu enggak masuk surga. Enggak masuk surga kata Nabi, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Orang itu enggak akan masuk surga selama ada sifat sombong yang berada di dalam hatinya, walaupun sedikit saja, Pak. Nah, ini kemudian perlu kita diperjelas lagi nih, kalimat sombong itu apa, supaya nanti jangan sampai bias ini kata sombong ini, Pak. Jangan-jangan sombong yang dimaksud oleh syariat dan sombong yang kita pahami itu berbeda. Contoh, orang berpapasan dengan kita nggak tegur sapa, wah sombong betul dia. Ada tetangga nggak nyapa, sombong betul dia Pak Ustadz katanya. Jangan-jangan apa yang kita pahami itu berbeda dengan yang dipahami apa? Agama. Nah, yang dimaksud dengan sombong itu apa? Al-kibaru batarul haq wa ghamtun nas. Yang dimaksud dengan sombong itu Bapak Ibu adalah orang yang tidak mau menerima kebenaran. Itu satu ciri-ciri orang sombong itu, Pak. Wa ghamtun nas, dan suka merendahkan manusia. Dikasih tahu ini dalilnya, nggak boleh, nggak terima dia, Pak. Wa ghamtun nas, dan yang menyampaikan itu harus orang-orang gede. Kalau orang-orang kecil nggak mau dia terima, Pak. Nah, ini juga dalam mengaji. Siapa ya pengajian hari ini? Ustadz itu. Apa gelarnya? LC. LC. Kita levelnya udah doktor. Ini kadang-kadang repot nih, Pak. Siapa yang ngisi pengajian hari ini? Itu Ustadz yang di atas rumahnya. Orang sini itu. Coba carilah ustadz-ustadz yang keren. Ini. Itu adalah narasi-narasi yang hampir mirip. Ya, yang hampir mirip dengan siapa? Iblis. 11-12 itu, Pak. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, catatan pentingnya ya yang bisa kita ambil dari percakapan itu adalah bahwa berbangga dengan senioritas itu juga bagian yang dilarang oleh agama. Karena dia menganggap diri lebih senior daripada siapa? Adam. Dan ini banyak diterapkan di mana? Di perkantoran, di dunia kerja, Pak. Ya, adanya senioritas. Adanya apa? Senioritas. Padahal Quran itu menunjukkan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling dekat itu adalah orang yang apa? Orang yang paling taat. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini, Pak. Ini penting ini. La yanzurullah ila suwarikum. Allah itu tidak pernah memandang orang itu dari fisiknya, termasuk postur tubuhnya, termasuk nasabnya, keturunannya. Ini hari ini banyak yang berbangga-bangga dengan keturunan. Si fulan sampai merecehkan manusia. Repot, Pak. Tapi Allah melihat ketakwaan dan hatinya, Pak. Dia taat atau tidak, kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 itulah catatan-catatan penting dialog antara iblis dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyebutkan begini, Pak, pada ayat berikutnya. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Karena kamu enggak taat, maka kamu turun. Kalimatnya turun, Pak. Kamu turun dari surga. Innaka minas sagirin, kamu termasuk orang-orang yang hina. Dari sini kemudian kita mengambil pelajaran. Satu adalah orang yang tidak taat terhadap perintah Allah pasti dia akan celaka.
Orang yang tidak taat terhadap perintah Allah pasti dia akan menjadi kerdil. Sebagaimana iblis. Tadi dia bisa mengakses surga, nggak taat pada Allah, diturunkan Allah menjadi orang hina. Nah, coba bayangkan Pak, bagaimana ceritanya orang yang belum masuk ke surga tapi sombongnya minta ampun. Orang yang sudah berada di surga saja sombong sekali, turun ke bumi. Nah, ini bagaimana ceritanya orang di bumi sombongnya minta ampun belum mengakses surga. Bagaimana mau naik? Orang yang sombong aja diturunin Pak, apalagi ini sombongnya minta ampun, gimana mau dinaikin? Kan begitu logika sederhananya. Tetapi tidak cukup sampai di situ Pak. Nah, ini orang yang nggak tahu diri nih Pak, udah dihinakan tapi masih mengajukan permintaan. Permintaannya apa? Sebelum dia ya diturunkan, dia minta kepada Allah, apa permintaannya? Ditangguhkan usianya. Kata Allah, qala innaka minal mundharin. Oke, aku akan tangguhkan usiamu sampai hari kiamat. Makanya makhluk yang nanti yang angka paling panjang usianya adalah iblis, jin dan sebagainya. Nah, setelah kemudian dikabulkan permintaannya Pak, malah kemudian bilang begini, qala fabima aghwaytani, karena engkau dulu ya Allah yang menyesatkanku. Lihat Pak, udah minta nggak tahu diri, bilang begini, menyalahkan lagi, karena engkau ya Allah yang menyesatkanku. Tuh bayangkan Pak, ini orang luar biasa ini ya. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim, akan menghalau manusia itu jadi jalan yang lurus, dan mereka akan datang dari arah kanan, kiri, depan, belakang, sampai tidak ada satupun di antara Bani Adam itu yang kemudian taat kepada Allah sampai hari kiamat. Maka musuh kita terbesar itu siapa? Iblis. Maka Allah perintahkan Adam dengan Hawa. Ingat Pak, Adam dengan Hawa itu untuk menepati surga. Satu yang nggak boleh apa itu? Wala taqrabu hadhihi syajarah. Dekat-dekat dengan pohon ini, dekat. Jangankan makan, dekat aja nggak boleh. Kira-kira begitu. Cuma satu saja perintahnya Allah, yang lain boleh. Nah, ini menunjukkan nanti Pak, mohon maaf, manusia itu lebih penasaran dengan yang haram daripada yang halal Pak. Padahal yang halal itu banyak, yang haram itu sedikit. Kan kata Allah, kamu tinggal bersama istrimu di dalam surga dan kamu bisa menikmati seluruh apa yang ada di dalam surga, kecuali wala taqrabu hadhihi syajarah, kecuali satu saja. Apa? Pohon ini dia nggak usah dekati, jangankan makan, dekat aja nggak boleh. Tapi Adam kemudian makan atau tidak Pak? Makan. Ini menunjukkan, kata para ulama, manusia itu memiliki sifat. Sifatnya apa? Penasaran. Penasaran pada sesuatu yang dilarang dan tidak penasaran pada sesuatu yang halal. Ini mohon maaf, saya punya tetangga dulu, belum saya pindah sini, Pak Ustadz. Saya itu kalau lihat anak tetangga, ingat anak sendiri Pak Ustadz. Kalau lihat bini tetangga, lupa bini sendiri katanya. Kan mohon maaf Pak, barang yang ada di rumah kita itu sama dengan barang yang di luar itu Pak. Tapi pertanyaan, kenapa lebih penasaran dengan yang di luar? Padahal sama-sama. Karena itu adalah bawaan ketika disettingnya Adam Pak. Nanti ada ceritanya itu. Ketika Adam diciptakan dan memiliki keempat keistimewaan. Saya percepat satu. Khalaqtu biyadih, satu-satunya makhluk yang langsung Allah ciptakan dengan tangannya itu Adam alaihissalatu wassalam. Wa nafakhtu min ruhi, dan Allah tiupkan langsung ruhnya. Pak, dalam proses penipuan ruh itu diciptakan dalam riwayat ini, ketika ruhnya Adam ditiupkan dari ubun-ubunnya, baru sampai perut itu Adam sudah tengok kiri kanan Pak. Penasaran dia dengan situasi yang ada di surga. Nah, ini menunjukkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ajlu minasyaitan, orang yang tergesa-gesa, enggak sabaran itu
tengok kiri kanan itu sifat bawaan setan, Pak. Yang keempat, yang ketiga, wa 'allama Adam al-asma, satu-satunya makhluk yang Allah langsung ajarkan siapa? Adam. Langsung diajarkan Allah, Pak. Yang keempat adalah fasajadal malaikatu, keistimewaan Adam itu adalah malaikat itu sujud pada Adam. Ini yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Maka ketika Adam melanggar perintah Allah, maka Allah pun turunkan, Pak. Itu satu kesalahan Adam turun di muka bumi, ke muka bumi. Adam diturunkan di mana? Di India. Kemudian Hawa diturunkan di Arab Saudi. Ketemunya nanti saling bertemu di Arafah. Maka orang yang mau berkenalan dalam Islam itu disebut dengan ta'aruf. Berasal dari kata Arafah, saling mengenal. Maka orang yang berada di Arafah itu akan saling mengenali, termasuk akan saling mengenali dosa-dosa yang pernah mereka lakukan di masa lalu. Dia ingat itu, Pak. Maka kalimat yang pertama kali Adam alaihissalatu wassalam ucapkan ketika turun di muka bumi apa, Pak? Dan kalimat ini dikonfirmasi oleh Al-Quran. Ucapan pertama kali Adam ketika merasa bersalah, maka kalimat pertama kali apa? Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kalimat pertama kali Allah ajarkan kepada Adam untuk mengakui kesalahannya, supaya diajarkan kepada anak keturunannya. Nah, sampai di sini, Pak. Baru nanti nyambung materi kedua tentang Adam itu. Pertama, Hawa dengan Adam, di mana titik temunya, di mana beranak pinaknya, berapa jumlah anaknya, siapa nama anak pertama, siapa nama anak terakhir, berapa kali Hawa itu melahirkan, dan bagaimana proses berkembang pinak antara anak-anak Nabi Adam. Bagaimana nanti terjadinya awal mula terjadinya pembunuhan di muka bumi, dan siapa nabi yang Allah utus di antara anak Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai menjelang Nabi Idris. Dan berapa lama Nabi Adam menempati bumi dan Hawa, dan bagaimana proses dicabutnya ruhnya Adam alaihissalatu wassalam, dan terakhir apa agama anak keturunan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ini kita bahas di bulan yang akan datang insyaallah. Ini baru satu nabi, Pak. Nabi yang akan kita ceritakan ini. Dan sahabat itu bertanya, kam ada duhum, berapa jumlah nabi? Ada 124.000. Siapa 124.000 dibahas? Hah? Ya, nanti kita bahas yang terkonfirmasi oleh Al-Quran saja, 25 nabi saja. Ini baru mukaddimah Nabi Adam. Nanti masih panjang nih perjalanannya, Pak. Nah, mudah-mudahan ya kita mengaji seperti ini, mudah-mudahan ini adalah bagian daripada keistiqomahan kita sampai kita menjelang husnul khotimah. Ya, mati dalam keadaan ya husnul khotimah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira cukup sampai di sini gitu. Ya, Ibu ya. Oh ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya baca hadis Ustaz, salat berjamaah. Imam baca waladoli, amin. Itu siapa yang berbarengan dengan aminnya iman dengan bersuara Ustaz ya, bersuara itu dosanya diampuni Ustaz. Tapi kan ada sebagian yang tidak boleh amin, itu iman Ustaz. Ininya. Jadi kalau pas iman waladoli, amin. Nah itu amin itu kadang-kadang imamnya pendek buat amin gitu. Tapi kalau kita masih belum amin itu gimana? Terus yang kedua, tadi masalah Ustaz. Kalau kadang-kadang gini fanatik kita, bukan Ustaz saya nggak mendengar, apakah itu salah satu yang sombong ya? Kadang-kadang mungkin perbedaan itu jadi nggak mendengar Ustaznya gitu. Apakah itu fanatik Ustaz? Itu gimana hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Pertanyaan pertama ya kaitan dengan amin ya. Bacaan amin itu sunnah ya. Sunnah ketika membaca
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin itu artinya apa, Pak? Istajib, kabulkan ya Allah. Nah, ini dan itu perintah, Pak. Ya, itu perintah. Ya, kita diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan kata amin yang artinya apa? Istajib. Ya, doa ana, kabulkan setiap permintaan kami dari ayat pertama sampai ayat yang ketujuh itu, Pak. Itu sunnah. Maka Nabi SAW mengatakan, betul kata ibu tadi, bahwa siapa yang mengucapkan kata amin dan berbarengan dengan aminnya imam dan malaikat, pada saat yang bersama Allah akan gugur seluruh dosanya. Tapi kan masalahnya aminnya Pak Imam dengan aminnya makmum bisa jadi sama, tapi aminnya malaikat kita nggak tahu nih kan? Kan begitu? Nah, itu yang pertama. Kedua, kaitan dengan apakah kemudian masuk kategori sombong orang yang hanya ngaji sama ustadznya sendiri dan tidak mau mengaji sama ustadz orang lain, padahal yang disampaikan Quran surahnya sama, hadis yang disampaikan sama. Kalau ada ya hari ini sampai hari ini yang mengatakan dia enggak ustadz sesuai dengan kita, nah ini jangan-jangan 11-12 juga dengan siapa? Dengan iblis. Ya mohon maaf, dengan segala hormat, hari ini banyak ya kita ini terkotak-kotakan. Dan memang ini adalah sudah sebuah sunatullah. Kata Quran, kullu hizbin bima ladaihin farihun. Setiap kelompok-kelompok itu pasti membanggakan kelompoknya. Yang paling sederhana nih Pak, kalau pilpres atau pilkada, itu partai-partai itu Pak, itu yang paling bagus siapa? Ya partainya masing-masing, walaupun korupnya minta ampun Pak. Nah sama dengan kita, jangan sampai kata Quran kan kullu hizbin bima ladaihin farihun. Setiap kelompok itu pasti sudah membanggakan kelompoknya masing-masing. Nah kita dilarang dalam Islam itu ya asobiyah qaumiyah. Apa itu asobiyah qaumiyah? Ta'assub kelompok, itu haram hukumnya. Nggak boleh ta'assub kelompok. Kalau bukan kelompok saya, laisa minna, bukan golongan kami, kan repot kalau gitu. Nah ini juga terjadi di fenomena ini, terjadi di banyak ya tempat, di majelis-majelis, di masjid-masjid. Bahkan masjid itu terpecah-pecah, terkelompok-kelompok Pak. Saya nggak tahu juga nih, mungkin Masjid Al-Ikhlas juga sama kali gitu ya. Kelompok pengajian ini, kelompok pengajian itu, kelompok banyak kelompok-kelompoknya. Pada Quran mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan kalian berkelompok-kelompok. Islam itu ya Islam. Adapun ada organisasi-organisasi itu bagian daripada ikhtiar mengakomodir orang-orang yang tercecer itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bil jamaah." Kalian itu hendaknya berjamaah. Fa inna syaitan man wahid. Karena setan itu suka dengan orang yang bersendirian. Gitu. Jadi yang nggak boleh itu adalah asobiyah qaumiyah, ta'assub dengan kelompoknya sendiri. Sampai dia berani mengatakan kelompokku yang paling benar, yang lain salah, repot ini Pak. Dalam kalau bahasa anak sekarang memang lu yang bawa kunci surga kan begitu Pak. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sikapi juga dengan dewasa. Mari kita sikapi dengan ya. Boleh kemudian kita berbeda dengan orang lain, tetapi jangan pernah mencela orang lain dan kita merasa lebih baik daripada kelompok lain. Karena perbedaan itu sunatullah Pak. Jangankan kita yang 15 abad yang tahun lalu ditinggalkan Nabi, orang yang hidup bersama Nabi saja masih ikhtilaf dalam banyak hal gitu. Nah ini Ibu yang bisa saya jawab ya, mudah-mudahan ya bisa mewakili. Jazakumullah khairah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat satu panggil.